Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang lalu pembahasan tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan sudah kita lalui beberapa hadis dan tinggal satu hadis. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, putranya Abbas, ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah muslim, karena paman Rasulullah itu ada 4, yang 2 muslim dan 2 kafir. Yang muslim adalah Abbas dan Hamzah. Yang kafir adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, kata beliau, anna Jibrila qala, bahwa Jibril berkata, wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza babun qad futiha minas samai ma futiha qattun. Ini pintu langit sedang dibuka dan belum pernah dibuka sama sekali. Baru ini dibuka, kata malaikat Jibril. Menunjukkan bahwa langit itu mempunyai pintu yang dijaga oleh penjaganya, para malaikat. Qala, beliau mengatakan, fanuzila minhu malakun, maka turun dari pintu yang baru dibuka itu malaikat. Jadi malakun ini tunggal atau satu. Kalau jamaknya malaikatun, jadi malaikah itu jamak dari ini, malakun. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan, absir binuraini, bergembiralah kalian dengan 2 cahaya. Nah, qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qad. Ini malaikat Jibril berarti ya. Malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi turun. Yang ngabari ini malaikat Jibril, mengabari bahwa pintu langit sedang dibuka. Kemudian turun malaikat membawa berita ini, bergembiralah kamu Muhammad dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu. 2 cahaya itu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. 2 cahaya itu apa? Fatihatul Kitab, itu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Nah, dari amanah Rasul itu ya. Karena itu isinya rukun iman, kemudian doa-doa. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utitu, tidaklah seseorang membaca 1 huruf kecuali akan diberikan. Karena di sana ada doa-doa dan ada akidah, rawahu Muslim. Nah, wa minas suwaril muayyanah fil fadilah, juga ada surat tertentu.
Jadi tadi surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada juga surat lain yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang keutamaannya. Jadi kita kalau mau mengatakan keutamaan surat ini ketika malam Jumat misalnya, nah itu harus ada dalilnya. Di sini yaitu surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Mana dalilnya? Fa fi sahihil Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari, an Abi Sa'idin Al-Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fiha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surat Al-Ikhlas ini. Kata beliau, walladzi nafsi, demi Allah yang jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Innaha ta'dulu sulusul Quran, bahwa Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran pahalanya ya. Karena Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Isinya Al-Quran itu 3. Ada akidah, ada hukum, ada kisah. Makanya kalau kita belajar Islam harus menguasai 3 itu. Ada akidah, ada hukum, ada kisah. Nah, atau sirah. Nah, di sini kenapa dikatakan sepertiga? Ditinjau dari isinya itu sudah betul bahwa ini isinya akidah, yaitu menjelaskan tentang sifat Allah. Sampai ada sahabat yang setiap sholat itu baca surat ini. Dan sampai dilaporkan oleh sahabat lain pada Rasul, ada orang Rasul baca surat Al-Ikhlas setiap sholat. Mana orangnya? Dipanggil, ditanya, kenapa kamu baca ini terus seperti itu? Orangnya menjawab, karena surat ini isinya tentang sifat Allah. Saya senang kalau membaca tentang sifat-sifat Allah. Maka kata Rasulullah SAW, karena engkau mencintai sifat Allah, maka Allah mencintaimu. Masya Allah ya, disebabkan karena artinya juga bahwa ketika kita mengenal sifat-sifat Allah melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, akan memunculkan apa? Kecintaan kepada Allah. Nah, ini akibatnya, efeknya, buahnya Allah mencintai dia. Dan ini suatu masalah besar dan keutamaan besar ketika seseorang itu dicintai oleh Allah. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah itu banyak. Bahkan orang-orang kafir pun mengaku cinta kepada Allah. Tapi yang masalah bukan pengakuan orang cinta kepada Allah, bukan pengakuan setiap kita mengaku cinta kepada Allah. Yang jadi masalah, apakah Allah cinta padamu? Itu yang kedua. Nah, walaisa makna kauniha ta'diluhu fil fadilah, tidaklah yang dimaksud keutamaan surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran, annaha tujzi'uhu anhu. Tidak berarti bahwa ini boleh menggantikan sepertiga Al-Quran. Taruhlah kan kalau sepertiga dari Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai 10 juz ya, karena ada 30 juz. Apakah kalau baca ini Qul huwallahu ahad sama dengan baca dari Al-Fatihah sampai 10 juz? Tidak, kata beliau. Walidzalika law qara'aha fis shalah, sehingga kalau seseorang itu membaca Al-Ikhlas di dalam sholat salah samarot
dalam sholat membaca 3 kali. Lam tujzi'hu anil Fatihah, itu tidak mencukupkan dari Al-Fatihah. Dia baca, misalnya baca Al-Ikhlas saja 3 kali, kemudian dia tidak baca Al-Fatihah, sah enggak sholatnya? Tidak. Artinya Al-Ikhlas ini walaupun keutamaannya seperti ke Al-Quran, itu bukan berarti menggantikan surat-surat dari yang lain. Seperti ini, tidak bisa menggantikan surat Al-Fatihah. Nah, wala yalzimu min kauni syai'i muadilan li ghairihi fil fadilah an tujzi'a bihi. Sehingga walaupun keutamaannya dikatakan sama, itu bukan berarti boleh menggantikan. Seperti itu. Nah, ini contoh lain. Kita lanjut di nasihat beliau. Wa ma'adzalika falau kana alaihi, ini sama masih contoh. Wa minas suwaril muayyana fil fadilah. Jadi tadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ya. Sudah kita baca tadi keutamaan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas. Wa minas suwaril muayyana, di antara lagi surat yang tertentu fil fadilah, surat al-mu'awwidhatain, 2 surat mu'awwidhataini. Mu'awwidhatain ini surat perlindungan atau 2 surat perlindungan. Nah, jadi ada 2 surat perlindungan di dalam Al-Quran, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara, tidakkah kamu melihat ayatin, beberapa ayat, unzilatil lailata, yang diturunkan tadi malam, lam yura mithluhunna, yang tidak ada yang sepertinya atau tidak ada yang menyamainya. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini beberapa ayat yang Allah turunkan, yang kata beliau tidak ada yang semisalnya. Rawahu Muslim. Nah, Walin Nasa'i, dan di dalam kitab hadis Nasa'i ada tambahan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Uqbata, menyuruh Uqbah, an yaqra'a bihima, untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, ma sa'ala sa'ilun bimithlihima, tidak ada orang yang meminta ya yang seperti keduanya. Wala ista'adha musta'idun bimithlihima, dan tidaklah seseorang berlindung, memohon perlindungan yang seperti dengan membaca 2 surat ini. Nah, bahwa ini surat perlindungan dari bahaya-bahaya. Allah akan melindungi dari, bahkan dari kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu, tidak nampak, dari musuh-musuh manusia, terutama syaitan, jin, sihir-sihir, orang hasud, dan seterusnya. Fajtahidu ikhwani, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, fi kathrati qiraatil Quran al-mubarak, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudara-saudaraku
agar memperbanyak membaca Al-Quran yang mulia ini. La siyama fi hadza syahri, terutama di bulan ini, yaitu bulan apa? Ramadan. Jadi ini yang dimaksud bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi, yang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, fa inna li kasratil qiraah, karena dengan banyak membaca, fihi maziyatun khosatun, itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, mempunyai kekhususan yang sangat besar. Karena Jibrilu yu'aridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Malaikat Jibril radhiyallahu anhu itu murojaah dengan Nabi. Fi Ramadan, setiap Ramadan Nabi murojaah. Mungkin bahasa kita tadarus ya. Diulang lagi, dibaca ulang setiap bulan Ramadan, marrotan sekali. Nah, falamma kana al-amul ladzi tufiya fihi, tapi ketika tahun wafatnya beliau, ariduhu marrotaini, beliau menghatam murojaah lagi dengan Nabi malaikat Jibril 2 kali. Takkidan wa tasbitan, untuk lebih menguatkan dan mengokohkan. Nah, wa kana salafus saleh, demikian juga salafus saleh. Salaf itu artinya pendahulu, yaitu Rasulullah dan para sahabat, dan juga yang mengikuti Rasulullah dan sahabat, itu namanya salafus saleh. Nah, lawannya salaf apa? Kholaf. Jadi yang tidak menyelisih, yang tidak mengikuti Rasul dan sahabat, itu namanya kholaf. Nah, adapun salafus saleh radhiyallahu anhum, yuksiruna, mereka memperbanyak fi tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran fi Ramadan, fi salati wa ghairiha, di dalam solat, terutama dalam solat ya, karena solat ini kondisi orang terbaik ya, karena dia sedang apa? Munajat, sedang berdiri menghadap Allah. Nah, makanya sampai banyak sahabat mengeluh untuk tidak mampu berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam asik gitu. Nah, biasanya kalau sudah asik itu lupa. Sampai Rasulullah bengkak, namanya bengkak kan sakit ya. Tapi itu tidak dirasakan karena asiknya membaca Al-Quran. Demikian juga para sahabat, banyak kita lihat riwayat-riwayat mereka ketika membaca Al-Quran. Maka bacaan Al-Quran terbaik itu ketika dia sholat. Nah, wa ghairiha, dan selain sholat. Jadi salafus soleh memperbanyak baca Al-Quran kapan? Di Ramadan, di dalam sholat dan selainnya. Wa kana Az-Zuhri, demikian juga Imam Az-Zuhri, ini tabi'in rahimahullah, idza dakhala ramadhanu yaqul, kalau masuk bulan Ramadan beliau mengatakan, innama huwa tilawatul Quran, bulan Ramadan itu bulan membaca Al-Quran. Nah, mulai sekarang disiapkan Al-Qurannya, taruh di mana, mungkin perlu dilap karena mungkin setahun nggak dibuka. Nah, juga tempatnya disiapkan, waktunya diatur. Wa it'amut ta'am, dan bulan Ramadan itu bulan memberi makan. Nah, apalagi memberi makan orang yang puasa ya. Memberi makan orang puasa itu akan mendapat pahala sebanyak orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala dirinya sendiri.
Belum lagi kalau memberi makan orang miskin, orang miskinnya puasa, itu lebih besar lagi. Wa kana Malikun, Imam Malik rahimahullah, nah, idza dakhala Ramadan, kalau masuk Ramadan, taraka qiraatal hadis, beliau meninggalkan baca hadis. Wa majalisal ilmi, dan meninggalkan majelis ilmu. Wa akbala ala qiraatil Qur'an minal mushaf, beliau fokus membaca Al-Qur'an. Wa kana Qatadah, demikian juga Qatadah, ini tabi'in juga, muridnya sahabat rahimahullah, yahtimul Qur'an, beliau menghatamkan Al-Qur'an fi kulli sab'i layalin, setiap 7 hari. Nah, 7 hari mesti hatam. Mungkin setiap malam Jumat gitu hatamnya. Nah, kalau di Indonesia malah sehari. Iya, seringnya sehari. Tapi royoan. 10 orang bacanya 3 juzan. Ya, selesai 2 jam mungkin sudah selesai. Nah, tapi kalau orang-orang salaf itu ini seperti ini, 7 hari. Daiman, selalu, setiap 3 hari, setiap 7 hari hatam. Nah, 30 bagi 7 berapa? 4, berapa? 4 juz tiap hari. Nah, 4 juz bagi 5 berapa? 4 bagi 5 enggak sampai 1 juz. Setiap selesai sholat buka Al-Quran enggak sampai 1 juz. 1 juz itu sekitar 9 halaman. Wa fi Ramadan, kalau di bulan Ramadan, Qatadah fi kulli salasin, setiap 3 hari. Berarti seharinya 10 juz. 10 juz bagi 5, 2 juz setiap selesai sholat. Kalau dibaca setiap selesai sholat itu 2 juz. 1 juznya mungkin tidak sampai 1 jam ya. Wa fil asril akhiri minhu fi kulli lailatin, kalau 10 hari terakhir beliau setiap hari hatam 30 juz setiap hari. Berarti sebulan hafal hatam berapa kali? Ini 3 kali 20 ya. Setiap yang 20 hari pertama itu 3 hari sekali hatam. Berarti 20 bagi 3. 3 kali 3 berapa? 7 kali. 7 kali tambah 10. Berarti sebulan 27 kali. Nah, Pak Sama 2 kali. Ini 17 kali ya. 17 kali. Pak Muji 2 kali, itu pun royoan. Ini tidak ada kisah royoan ini. Sendiri-sendiri. Diagendakan sendiri, diatur sendiri baca Quran. Dan tidak harus diketahui orang, nggak perlu pakai mic ya, ganggu orang. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan seorang sahabat baca Quran dikeraskan. Karena dengan pelan itu orang akan lebih dekat kepada keikhlasan. Dan dengan mengeraskan lebih dekat kepada riya atau sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar. Wa kana Ibrahim An-Nakhai, dan Imam Salaf Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, yahtimul Quran fi Ramadan fi kulli salasi layalin,
sama ya dengan Imam Qatadah ya. Menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Wa fil asril awakhir, di 10 hari terakhir, fi kulli lailataini, 2 hari sekali hatam. Berarti semalam itu 15 juz. Ini kala Qatadah tiap hari. Nah, wa kana al-aswadu, al-imam al-aswad rahimahullah yaqra'ul Qur'an kulluhu fi lailataini. Nah, setiap hari 30 juz itu 2 hari sekali. Fi jami'is syahri, setiap 2 hari sekali beliau hatam. Nah, inilah contoh-contoh teladan-teladan kita. Dan ternyata kita melihat diri kita ini sangat jauh ya. Kadang cuma setahun sekali hatamnya. Nah, na'udzubillah. Padahal teladan-teladan kita ini ada yang 2 hari sekali ya. Bahkan kalau Ramadan banyak itu riwayat, ini cuma contohnya saja. Imam Syafi'i itu contohnya juga setiap hari selesai di bulan Ramadan. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya Al-Qur'an itu dihatamkan minimalnya, paling cepatnya itu 3 hari sekali. Sehingga ulama-ulama salaf menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali itu di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan karena kehususan pahalanya beda, maka itu beliau, ulama-ulama salaf itu ada yang tiap hari hafal, ada yang 2 hari sekali. Nah, faktadu rahimakumullah, kata beliau, maka teladanilah, semoga Allah merahmati kalian, teladanilah mereka, contohlah mereka, bihaulail akhyar, mereka itu adalah tokoh-tokoh pilihan. Wattabi'u tariqahum, ikutilah jalan mereka. Talhiku bil bararatil adhar, dan talhiku ini gabunglah atau susullah kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kita akan berusaha nyusul ya, sehingga diusahakan kalau masuk Ramadan ini yang diprioritaskan, baca Quran ya. Bukan malah minit kerjaannya ya, jajannya bagaimana, pakaiannya gimana, malah sibuk dengan kerjaannya, dengan dunia. Kan ulama-ulama dulu mempersiapkan untuk masuk Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka misalnya ya, kalau kita bikin rendang, bikin nugget, ditaruh di freezer, nanti tinggal ngambil, mau buka ngambil, mau buka, mau sahur ngambil, udah nggak sibuk sama kerjaan. Pakaian sudah dilempit sebelum masuk Ramadan. Nah, wal tanimu sa'atil laili wan nahar, kata beliau, pergunakanlah atau manfaatkanlah waktu-waktu malam dan siang. Jadi kalau nggak bisa malam siang, nggak bisa siang malam, sibuk dengan baca Al-Quran. Bima yuqarribukum ilal azizil ghafar, gunakanlah waktu-waktu siangmu dan waktu-waktu malammu dengan kesibukan-kesibukan yang mendekatkan diri kepada Al-Azizil Ghaffar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal a'mari tudwa sari'an, karena umur itu tudwa, dilipat atau dihabisi, umur itu dihabisi seperti kertas yang terbakar itu, cepat. Nah, dengan cepat. Sementara umur cepat, kemudian ilmu banyak. Nah, maka ini mendorong kita untuk
benar-benar menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Nah, nanti bahkan para ulama menyarankan untuk ziarah kubur, ya. Bahkan di Indonesia juga ada tradisi kalau menjelang Ramadan itu gugur gunung, kata Pak Adi, gugur gunung. Ngapain Pak Adi gugur gunung? Bersihkan kuburan. Enggak tahu saya hadisnya itu, dalilnya enggak tahu. Yang ziarah kubur itu memang disyariatkan pertama untuk mengingat kematian. Diingatkan oleh Allah, ketika kalian sampai di kuburan, kira-kira apa yang kamu inginkan? Maka diterangkan oleh Allah, bisa dilihat dalam surat As-Sajdah ya ayat 12. Ketika mereka sudah masuk ke alam akhirat, mereka marah minta kepada Allah untuk kembali ke dunia, untuk mengamalkan apa yang dulu di dunia terlalaikan. Nah, farji'na na'mal sholihan, kata Allah. Kembalikan kami ke dunia, kami akan baca Al-Quran dengan banyak lagi. Maka ketika kita selesai dari kuburan, itu yang diharapkan, bahwa jawabannya ya kamu sekarang ini sedang di dunia. Kalau kamu sudah masuk ke liang kubur itu, kamu di sana akan minta kembali, dan kamu sekarang masih di dunia. Maksudnya apa? Bangkitlah, sadarlah, amalkan kebaikan-kebaikan. Wal auqati, dan waktu-waktu tamdi jami'an. Nah, waktu-waktu itu berlalu. Wa ka'annaha sa'atan min nahar. Semuanya waktu itu kalau kita kumpulkan itu hanya seperti 1 jam saja di siang hari. Itu banyak juga ayat-ayatnya. Ketika Allah mengatakan berapa lama kamu tinggal di dunia, rasanya kayak sebentar saja di dunia ini. Jadi kita melalui dunia ini dibanding akhirat, ya, itu hanya seperti sebentar, bahkan ingin lagi kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Maka kita ini sadar sedang ada di dunia, maka untuk menyadari apa yang harus kita utamakan. Allahumma rzuqna tilawata kitabak. Ya Allah, berilah rizki kami untuk bisa membaca kitabmu, membaca Al-Quran. Alal wajhil ladzi yardika, dengan cara atau dengan cara membaca yang engkau ridhoi, anna, dari kami. Wahdina bihi subulas salam, tunjukkan kami dengan Al-Quran itu ke jalan keselamatan. Wa akhrijna bihi minadz dzulumat ilan nur, keluarkan kami dengan membaca Al-Quran dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Al-Quran itu pengentas, pembimbing manusia untuk dikeluarkan dari apa? Gelap menuju cahaya. Tapi itu dengan bukan sekedar baca, harus difahami. Jadi kalau ada hadis-hadis seperti ya umul qauma aqra'uhum, hadis itu ya, yang mengimami kaum itu adalah aqra'uhum. Aqra itu kalau diterjemah secara bahasa yang paling banyak membaca. Paling banyak membaca. Jadi kalau bahasa Arab ada hufadz. Hufadz itu banyak hafal. Kalau aqra banyak membaca. Mana yang lebih tinggi? Banyak baca apa lebih banyak hafal? Hafal lebih tinggi. Enggak, aqra itu dia membaca, memahami, mengamalkan. Itu aqra. Makanya
Qurra kalau di kalangan salaf yang dimaksud adalah fuqaha, orang yang faham makna ayat-ayatnya, bukan sekedar hafal. Makanya Rasul tidak mengatakan ahfadzuhum. Yang mengimami kaum itu orang yang paling hafal. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Tapi dipilih orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, yang paling faqih tentang Al-Quran. Itu yang dipilih jadi imam. Nah, waj'alhu, dan jadikan Al-Quran ini hujjatan lana, hujjah bagi kami. Hujjah itu dalil. La alaina, bukan sebagai bumerang bagi kami. Jadi Al-Quran itu kemungkinannya dua. Kalau tidak menjadi dasar kita menuju keselamatan, maka Al-Quran itu menjadi bumerang, menjadi dalil yang menyalahkan kita. Nah, yang menyalahkan kita, menjadi penjelas kalian sudah baca, sudah tahu, kalian tidak mengamalkannya. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa' lana, ya Allah, tinggikan atau angkatlah kami bihi, dengan Al-Quran itu, darajatin, beberapa derajat. Jadi Al-Quran bisa berfungsi untuk mengangkat derajat dari kerendahan, dari kehinaan menuju kemuliaan. Nah, maka ini sangat penting. Nah, tidak ada bacaan-bacaan yang seperti Al-Quran, ya. Ada enggak? Walaupun hadis itu tidak seperti Al-Quran. Wa angkidna, dan bebaskan kami bihi, dengan Al-Quran, minad darokat, dari kejelekan-kejelekan, atau membebaskan dari kejelekan-kejelekan. Wa kafir anna, dan hapuskan dari kami bihi, dengan Al-Quran, sayyiat, kejelekan-kejelekan. Barang siapa yang baca Al-Quran, memahami, mengamalkan, itu menjadi sebab orang itu dihapus kesalahan-kesalahannya. Waghfir lana, ampuni kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, seluruh muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, selesai bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, yaitu membaca Al-Quran. Disiapkan Al-Qurannya ya, kemudian kita agendakan waktunya. Jangan banyak tidur, jangan termakan subuhat, katanya ibadah tidur. Tidak ada dalil puasa ibadah itu tidur, tidur itu ibadah. Kalau kita lihat salafus saleh tadi malah banyak menghabiskan waktunya dengan baca Al-Quran. Malamnya malah jarang tidur. Rasulullah menghidupkan malamnya, bahkan sarungnya dikencangkan. Nah, istrinya ditinggalkan, kemudian dibangunkan untuk bangun, sholat, membaca Al-Quran. Nah, ini sudah masuk bab lain, yaitu bab fi aksamin nasi fi siyam. Judulnya macam-macam manusia dalam puasa. Mukadimahnya sama dengan yang lalu. Kita lihat, ikhwani, wahai saudaraku, sabaqa fil majlis tsalis, sudah berlalu di pertemuan ketiga,
Anna fardhas siyam kana fi awwalil amri ala marhalataini. Sudah berlalu penjelasan bahwa wajibnya puasa itu asalnya 2 tahap. Summa istaqarrat ahkamus siyam, kemudian ditetapkan hukum puasa menjadi fardu ain. Asalnya pilihan ya. Yang tidak mampu boleh membayar fidyah. Nah, tinggal tidak puasa tapi bayar fidyah. Tapi kemudian dihapus, walaupun ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus menjadi fardu ain. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Fakanan nasu fiha, maka di dalam masalah hukum puasa ini manusia aksaman asrotan, ada 10 macam. Nah, al-qismul awal, macam pertama, al-muslim, al-baligh, al-aqilu, al-muqimu, al-qadiru, as-salimu minal mawani'i. Macam pertama adalah seorang muslim yang balik, yang berakal. Balik nanti umur 15 dan berakal, maksudnya tidak gila. Mukim maksudnya tidak safar. Al-qadir, mampu, maksudnya tidak lemah ya, seperti tua renta. As-salim, selamat dari mawani, dari penghalang. Bagaimana hukum puasa ini? Orangnya muslim. Nah, fayajibu alaihi shaumu Ramadan adaan fi waktihi. Orang seperti ini wajib baginya menjalankan puasa Ramadan pada waktunya. Lidalalatil kitabi was sunnah wal ijma'i ala dzalik, berdasarkan dalil kitab dan sunnah dan ijma'. Dalilnya Al-Quran, sunnah dan ijma'. Karena kita akan menyaksikan banyak orang ngaku muslim dan sudah balik, juga akalnya sehat, juga tinggal bukan musafir, orangnya kuat, nah, tapi tidak puasa. Alasannya sibuk katanya. Ya selama hidup ya memang sibuk. Baru setelah dikubur kalian tidak sibuk. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatin minal huda, dan penjelas. Al-Quran itu penjelas dari petunjuk. Wal furqan, Al-Quran itu al-furqan, pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa melihat bulan, berpuasalah. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan idza ra'aitumul hilala fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka puasalah. Jadi tunggu hilal ya. Nanti pemerintah mengumumkan hilalnya. Dan keputusannya kalau nggak ada hilal, menyempurnakan Sya'ban. Muttafaq alaih ya. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyam adaan ala man waddahna. Para ulama sepakat. Jadi tadi ayat, hadis, dan ini ijma' muslimin. Para ulama ijma' sepakat bahwa orang yang tadi itu wajib untuk apa? Puasa. Fa'amal kafiru, adapun orang kafir, fala yajibu alaihi siyam wala yasihu minhu. Adapun orang kafir maka tidak wajib puasa. Wala yasihu minhu, dan tidak sah puasanya. Ada orang kafir, aku tak ikut-ikut puasa, toleransi. Nah, ya dia enggak wajib dan enggak sah puasanya. Li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Orang kafir itu tidak sah ibadahnya. Nah, tidak ada manfaat kebaikannya. Padahal dia sudah berbuat baik sebaik-baiknya.
Ya, orang kafir akan tetap mendapat balasan kebaikannya, tapi itu kontan di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapat balasan kecuali neraka dan kekal di neraka. Faida aslama fi athna'i syahri Ramadan. Kalau orang kafir itu masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, lam yalzimhu qada'ul ayyamil madiyah, maka dia tidak wajib mengkodok hari-hari sebelumnya yang ditinggal. Misalnya masuk Islam di tengah-tengah Ramadan tanggal 15, maka yang 15 sebelumnya itu tidak harus dikodok. Nah, terus tapi dia harus puasa di hari sisanya. Kalau masuk Islam di tengah tanggal 15, ya tanggal 15 ke sisanya harus apa? Puasa. Karena itu wajib berdasarkan ayat, hadis dan ijma' tadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, kullil ladzina kafaru, katakan Muhammad pada orang-orang kafir, in yantahu yufar lahum, kalau kalian berhenti dari kekafirannya kalian diampuni, maqad salaf, dari yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kekafiran yang telah lalu itu diampuni orang kafir itu. Dan kalau dia berbuat baik, kebaikan-kebaikan di masa orang kafir itu ditambahkan kebaikannya. Itu kelebihannya. Kesalahan-kesalahannya diampuni, kebaikan-kebaikannya ditambahkan kepada kebaikan-kebaikan di masa dia muslim. Nah, wa in aslama fi athna'i yaumin, kalau masuk Islam di tengah-tengah hari, lazima imsakun baqiyatil yaum, maka harus dia tahan. Misalnya masuk Islam jam 12 siang, maka dia tidak boleh makan setelah masuk Islam, itu harus tahan, tidak boleh makan. Li'annahu shara min ahlil wujub, karena setelah masuk Islam dia sudah masuk ke orang yang terkena kewajiban. Hina waktu wujubil imsak, dan sudah masuk kepada masa wajibnya menahan diri. Nah, jadi kebaikan-kebaikan orang kafir dan kejelekan-kejelekan orang kafir, kejelekannya akan dihapus. Semua kejelekannya orang kafir diampuni, dihapus ketika dia masuk Islam. Dan kebaikannya akan ditambahkan kepada selama dia muslim. Sama dengan orang muslim, Rasulullah mengatakan usia udzur bagi muslimin itu 60 tahun. Kata Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah lewati 60 tahun itu hilang udzur. Maksudnya hilang udzur, nggak ada alasan lagi kalau kamu sudah umur 60 tahun kok nggak ngerti syarat sholat, nggak ngerti rukun sholat, itu nggak ada udzur lagi. Ketawa Pak, dari umur berapa jenengan? 67, 37. Wah, dan bonusnya berapa itu? 13 tahun. 37. Barakallahu fiik. Artinya gini, kata Rasulullah SAW, 60 lebihnya itu untuk bonus. Seringnya dibilang oleh orang Indonesia bilang itu bonus. Maksudnya bonus itu Allah lihat orang ini kalau berubah kemudian jadi baik setelah umur 60, maka kesalahan-kesalahan yang lalu dari mulai balik sampai 60 itu dimaafkan, diampuni. Tapi kalau cengkal, bebel, sudah umur 60 tahun keladi, ya, itu tidak diampuni mulai dari balik itu. Ditumpukkan tambah jelek. Orang udah 60 lebih kok kayak gitu. Wah, ini orang jelek memang. Nah, maka harus ngaji lagi, segera taubat. Nah, wa in mana? Sudah ya?
Jadi ini orang muslim yang tadi berakal balik ya. Al-qismu tsani yang kedua, as-shaghir, orang kecil, anak kecil. Fala yajibu alaihi asyamu hatta yablugha. Anak kecil tidak wajib puasa sampai balik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai bangun. Wanis shaghiri hatta yakbura, anak kecil sampai besar, maksudnya balik ya. Wa anil majnun hatta yufiqa, orang gila sampai sembuh. Nah, 3 orang ini enggak harus puasa, enggak wajib puasa. Lakin ya'muruhu waliyuhu bisawmi idza ataqahu tamrinan lahu. Tapi hendaknya orang tua menyuruh anaknya untuk puasa jika anaknya sudah mampu, untuk melatih ala taati, untuk melatih anak menjalankan ketaatan. Liyu'allifaha ba'da bulughiha iktidaan, supaya setelah balik dia sudah terlatih. Nah, iktidaan bis salafus saleh, dan ini dilakukan oleh salafus saleh. Salafus saleh dulu biasa melatih anak-anaknya. Ketika nangis diajak main-main. Diajak mainan apa? Diselimurno bahasa kita, diselimurno bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Dihibur, dipalingkan kepada kegiatan apa sampai dia masuk buka puasa. Faqad kana sahabatu ridwanullah alaihim yusawwimuna auladihim atau auladahum. Para sahabat radhiyallahu anhum mempuasakan anak-anak mereka ya. Wahum sigorun, padahal anak-anak mereka masih kecil. Wayadhabuna ilal masajid, dan mereka mengajak ke masjid. Nah, tapi nggak boleh ramai. Kalau masih nggak bisa tertib, nggak boleh diajak ke masjid. Malah belum bisa wudu misalnya. Karena kalau berdiri di shaf, anaknya belum bisa wudu, itu mutus shaf namanya ya. Shafnya terputus, karena ini terputus oleh yang belum bisa wudu. Fayaj'aluna lahum al-la'ibah minal ihni. Mereka para sahabat ngajak anak-anaknya untuk main-main, supaya kalau di rumah mungkin sering lari ke dapur ya, minta makan sama uminya. Yakni suwifa au nahwahu fa idza baqau min faqdi ta'am utuhum al-laibah yatalah hauna biha. Suwaf ini maksudnya ya sebentar ini sudah, itu mataharinya sudah lagi jalan ini, sebentar, nanti turun sampai sana mataharinya gak kelihatan, kita makan misalnya. Itu namanya dihibur-hibur. Ini sudah disiapkan makanannya. Oh, sebentar lagi. Sabar, Allah mencintai orang-orang sabar. Nah, kok ini maksud saya, ini thariqah salaf yang seperti ini. Jangan kita tega tenan yo. Kok tega ini bapak orang tua, apa ini? Enggak apa-apa, ini banyak teladan kita. Artinya kita orang tua ya, kalau mau dibilang tega enggak apa-apa. Orang tua yang bijak itu mendidik anaknya dengan yang enak dan tidak enak. Itu namanya isinya dunia itu isinya dunia itu enak dan tidak enak. Kalau orang tua memanja anaknya, dididik anaknya dengan enak terus, maka ini tidak bijak namanya. Karena anak nanti akan menghadapi yang tidak enak. Ketika anaknya mengalami yang tidak enak,
Dia stres malahan. Ada yang depresi. Na'udzubillah, bahkan ada yang sampai junun, ada yang sampai gila. Karena tidak mampu menghadapi ketidakenaan. Karena isinya dunia ya dua. Maka orang tua yang bijak harus melatih anaknya menghadapi perkara yang enak dan tidak enak. Diajari bagaimana bersabar. Rasulullah mengatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya bersabar, maka Allah akan mengaruniakan padanya kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Wa katsirun minal awliya'il yaum, banyak orang tua sekarang yaghfuluna an hadzal amri, lalai dari masalah ini. Anaknya sudah gede, dibiarkan, tidak puasa, dibiarkan, diem orang tuanya. Nah, maka orang tua seperti ini itu kurang tanggap, tidak kasihan pada anaknya, karena nanti anaknya berat. Tapi kalau sudah dilatih dari kecil, dia sudah enteng. Begitu masuk balik, semua sudah terlatih, sudah siap semuanya. Wala ya'muruna auladahum bisyam. Orang tua tidak menyuruh anaknya puasa. Cuma tanya, puasa enggak le? Puasa enggak, Duk? Besok puasa enggak? Enggak. Ya wes, enggak apa-apa. Loh, enggak boleh gitu, orang tua enggak boleh seperti itu. Latihan, diberi semangat gitu. Latihan puasa nak. Kalau masih kecil banget ya mungkin ayo latihan setengah harian, besok lagi seharian. Pokoknya diberi semangat. Nah, cara-cara ini merupakan sunnah dari salaf. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahu, bahkan sebagian orang tua malah melarang anaknya puasa. Nah, ma'aru batihim fi, dengan nakut-nakuti anaknya. Nah, nanti gak cerdas, gak pinter misalnya. Kalau lapar, karena anak ini sekolah, nanti kalau lapar gak pinter. Nah, orang paling banyak hafal hadis di dunia itu siapa? Abu Hurairah. Itu nomor satu. Nomor satu orang yang paling banyak hafal hadis Abu Hurairah. Beliau sering pingsan karena lapar. Maka tidak benar yang mengatakan insan mansana inkompor sanu itu apa itu? Badan yang sehat itu badan sehat ada pikiran yang sehat itu. Kalau kita lihat orang gila sehat-sehat itu. Yas'umu anna dzalika rahmatan bihim, dia yakini kasihan. Wal haqiqah, padahal yang benar kata beliau, anna rahmatahum hiya al-qiyam. Yang dikatakan kasihan, orang tua kasihan pada anaknya ketika orang tua melatih anaknya agar anaknya mampu menjalani kewajiban. Nah, kalau kita lihat orang-orang salaf itu, anaknya umur belasan tahun, umur 12 tahun sudah mampu maju ke medan tempur. Kita lihat yang membunuh Abu Jahal, umur berapa itu? Masih belasan, 12 tahun. Belum kenal sama Abu Jahal, belum kenal, belum tahu. Tanya ke orang yang gede-gede, paman, masih panggil paman, anak kecil. Paman, mana sih yang namanya Abu Jahal? Saya bunuh dia. Dua orang anak balapan untuk cepet-cepetan bunuh Abu Jahal. Dikira boneka mungkin Abu Jahal. Abu Jahalnya juga mungkin tidak sadar kalau anak ini mau bunuh dirinya, anak kecil. Dikasih tahu sama sahabat yang besar. Nah itu Abu Jahal. Wah, berlomba dua anak ini sampai penggal lehernya dibawa ke Rasul. Ya Rasul ini. Nah, jadi sudah orang-orang Arab dahulu sampai sekarang itu
cepat kedewasaannya karena memang dilatih. Nah, di kita kadang sudah balik belum ngerti sholat, ada yang belum sunat, ada yang belum puasa. Nah, orang tuanya terlalu memanja seperti itu. Anna rahmatahum, yang dikatakan rahmah adalah melatih anaknya untuk menjalani ketaatan, kewajiban. Nah, wa ta'limihim al-qayyimah, dan mengajari anaknya dengan pengajaran yang lurus. Faman mana'ahum min dzalika aw farrata fihi kana dzaliman lahum. Barang siapa melalaikan ini, meremehkan, dibiarkan anaknya, nah, maka orang tua termasuk berbuat zalim pada anaknya. Wali nafsihi aidon, dan zalim pada dirinya. Jadi karena itu hak anak untuk mendapat pendidikan anak, pendidikan agama. Nah, kalau sampai anaknya tidak dilatih, sampai dirinya lemah. Nah, kenapa kok lemah? Saya sama orang tua dulu nggak diajari, nggak dilatih. Nah, maka anak akan menyalahkan orang tua. Nah, orang tua seperti itu adalah orang tua yang zalim pada anaknya. Padahal alasan orang tuanya kasihan. Tidak begitu kasihan. Naam, insamu fara'a alaihim dararan bisyam fala haraja alaihi fi manihim hina idin. Kecuali kalau memang setelah puasa anaknya sakit misalnya, ya jangan diteruskan. Dikurung di dalam kamar, dikunci pintunya, dibuka ketemu sakit, tak dikasih makan, tadi gedor-gedor pintu minta makan, ndak mau, ndak ngerekan orang tuanya, minta minum ndak mau, ndak, orang tuanya nggak ngerekan, dibuka sakit. Wah, itu zalim juga orang tuanya seperti itu. Nah, jadi harus bijak, dilatih, dilihat, dikontrol, dihibur. Nah, ini ajaran salafus saleh radhiyallahu anhum tentang puasa pada masa apa? Anak-anak. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa menjalankan puasa tahun ini dan bisa melaksanakan puasa dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh ibadah kita pada bulan puasa, kebaikan-kebaikan kita di bulan puasa, tarawih kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh yang nanti bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.